kawan Catra, jumpa kembali dengan Akila di channel Jurnal Catra. Kalau ngomong aspek pajak, kalau yang tadi dijelaskan pertama, pajak itu adalah penerimaan terpenting nih untuk negara, kayak Ya. gitu. Ya, ini ada pertanyaan ini dari Bu Angel. Ya, Oh. Wah, berarti Bu Sri ini sekarang udah pindah kuadran, Bu. Iya. Sekarang jadi bisnis owner. Benar, Mbak. Keren tuh. Kan salah satu pastinya mendapatkan pendapatan dalam artian omset. Nah, pajak itu kan dikenakan atas setiap penghasilan dalam bentuk apapun. Jadi Pertama, kawan Catra harus login terlebih dahulu pada DJP online dengan mengisi yang pertama nomor NPWP, Kalau yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar atau ikut Kempol, kelas mengajar pajak online. Hai kawan Catra, jumpa lagi bersama saya Dani Mahendra Dan saya Harinda. di channel YouTube Jurnal Catra. Di video Jurnal Catra kali ini kita akan membahas tentang salah satu peraturan perpajakan terupdate, yaitu Undang-Undang Bea Materai yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021. Nah, sebelumnya pada tanggal 26 Oktober 2020, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Undang-Undang Bea Materai terbaru ini telah menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995 yang telah bertahan selama kurang lebih 35 tahun. Nah, penasaran kan kayak gimana sih update dari Undang-Undang Bea Materai ini? Jadi, sebelum masuk dalam pembahasan, kawan Catra jangan lupa untuk klik like Subscribe dan klik tombol lonceng di atas. untuk mendukung Jurnal Catra terus berkembang. Jangan lupa di-share ya. Jan, kamu lihat deh ini, ada aturan terbaru loh dari pemerintah tentang Bea Materai. Bea Materai. Nih, Terbaru ya? iya terbaru. Ternyata tahun 2021 itu pemerintah udah tentuin tarif baru nih untuk Bea Materai sebesar 10.000. Oh, bukannya saat ini masih 36.000 Kak? Saat ini masih 3.000-6.000, tapi nanti per 1 Januari 2021 materai 3.000 sama 6.000 udah nggak ada di pasaran, semuanya udah 10.000. Wah, menarik nih Kak untuk dicari informasi terbarunya. Ya, yuk kita cari informasinya sama-sama yuk. Yuk. Di video berikut ini. Nah, kira-kira apa sih tujuan membentukkan Undang-Undang Bea Materai ini? Jadi, tujuan membentukkan Undang-Undang Bea Materai ini, yang pertama ialah kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Yang kedua, keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM. Yang ketiga, meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas. Kemudian, untuk objek dan non-objek bea materai tidak mengalami perubahan signifikan, di mana objek bea materai yang dikenakan atas pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata, seperti surat perjanjian, surat keterangan, atau pernyataan, atau surat lainnya. Kedua, akte notaris, beserta grus dan salinannya. Ketiga, surat berharga. Keempat, dokumen transaksi surat berharga. Kelima, dokumen lelang. Kedua, untuk objek materai yang dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai, yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh,
Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Yang kedelapan, ada surat gadai. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Sebelum masuk dalam materi lebih lanjut, aku mau nanya nih Kak Harinda. Kak, mengenai undang-undang yang tadi, bukan sama aja ya Kak sama undang-undang yang lama? Lalu apa dong yang terbaru Kak? Ada nih yang terbaru, dan kalau mau tahu apa aja update terbarunya, kita simak yuk di video berikut ini. Perubahan dari Undang-Undang Bea Materai baru ini dibandingkan dengan Bea Materai lama, yaitu yang pertama, jika dilihat dari tarifnya, maka pada Undang-Undang Bea Materai lama dan aturan perubahannya terdiri dari dua tarif, yaitu 3.000 dan 6.000. Sedangkan pada Undang-Undang Bea Materai baru menjadi tarif tunggal 10.000. Oke, yang kedua, jika dilihat dari batas pengenaannya, maka pada Undang-Undang Bea Materai lama dan aturan perubahannya, tarif 3.000 dikenakan atas dokumen di bawah 1 juta, dan tarif 6.000 dikenakan atas dokumen di atas 1 juta. Nah, sedangkan pada Undang-Undang Bea Materai baru, batasan pengenaan menjadi 5 juta ke atas untuk tarif 10.000. Yang ketiga, terkait dengan saat terhutang, di mana pada Undang-Undang Bea Materai baru, saat terhutang dirinci secara jelas, di mana bea materai terutang pada saat dokumen dibubuhi untuk tanda tangan. Yang pertama, surat perjanjian beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta grus, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Kemudian, bea materai terutang juga pada saat dokumen selesai dibuat. Yang pertama, untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, ada dokumen yang diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Yang pertama, surat keterangan atau pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, dokumen lelang. Yang ketiga, surat yang menyatakan jumlah uang. Kemudian, dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Dan yang terakhir, dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Baik, yang keempat, pada Undang-Undang Bea Materai baru terdapat fasilitas pembebasan pengenaan bea materai atas dokumen sebagai berikut. Yang pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Yang kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial tidak bersifat komersial. Yang ketiga, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Dan atau yang terakhir, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Yang kelima, jika dilihat dari sanksi administrasi, maka pada Undang-Undang Bea Materai lama dan aturan perubahannya, terdapat sanksi administrasi 200% dari bea materai tidak atau kurang dipungut dan disetor. Sedangkan pada Undang-Undang Bea Materai baru, sanksi administrasi yang dikenakan hanya 100% dari bea materai tidak atau kurang dipungut dan disetor. Nah, yang terakhir, yaitu yang keenam, pada Undang-Undang Bea Materai baru terdapat ketentuan pidana mengenai pengenaan sanksi pidana atas penyalahgunaan terkait dengan bea materai. Nah, gimana kawan Catra? Udah paham kan dengan isi video tadi? Jika kawan Catra masih punya pertanyaan, dapat menulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam maju untuk kita semua. Kak, mengenai undang-undang yang tadi yang sudah kita jelaskan, apa sih? Kan susah, Kak. Tidak mengalami perubahan.
Nanti juga kau pun mengerti. Ini materi gimana Thomas? Tunggu. Tolong ya fokus ya Tela. Oh, gini. Bisa pusing dengernya tau. Oh jadi aku orang yang tahu juga, bukan orang yang tahu. Ya emang. Tolong Berarti kok aku- fokus terus lah. Oh iya kan. Gak pengen ngomong gitu. Jadi gitu. Oh. Saya kira. Enggak. Udah. Mau dengar suaranya apa? Seperti yang kita ketahui bersama, kalau pemerintah itu ternyata udah mengupdate nih tentang tarif biaya materai. Sekarang biaya materai itu mulai emang parah gimana mukanya? Hai kawan Catra. Belum marah. Gimana ya caranya? Nah, kalau kawan Catra masih punya pertanyaan nih tentang seputar video tadi, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam maju untuk kita semua. Itulah ya. Hai. Ada aku Dani.